Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isnu Nadia dengan NIM D0411919130. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi untuk tugas mata kuliah kendali dan kestabilan sistem tenaga listrik. Nah, untuk tugas yang pertama itu, pada sebuah sistem tenaga yang memiliki parameter konstanta waktu turbinnya itu sama dengan 0,53 sekon. Kemudian konstanta waktu governornya itu sama dengan 0,23 sekon. Kemudian konstanta inersia generatornya itu sama dengan 7 sekon. Dan regulasi kecepatan governornya itu sama dengan L per unit. Dengan variasi bebannya itu sama dengan 0,8% untuk setiap 1% perubahan pada frekuensi. Artinya nilai D-nya itu sama dengan 0,8. Nah, untuk soal yang pertama itu, gunakan metode Rotary untuk menentukan nilai L untuk stabilitas, untuk kendali stabilitas sistem. Artinya, nilai L berapa yang akan digunakan sehingga sistem itu bisa stabil. Nah, untuk menjawab soal tersebut, yang pertama kita lakukan adalah dengan menggambar blok diagram dari parameter sistemnya, seperti yang tertampil pada layar. Nah, dari blok diagram tersebut, kita bisa menentukan persamaan karakteristiknya. Nah, dari persamaan karakteristik tersebut, bisa dihitung nilai L-nya, yaitu harus lebih dari 0,0109. Artinya untuk sistem dapat stabil, nilai L yang digunakan itu harus di atas dari 0,0109. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, kita bisa menggunakan simulasi pada MATLAB. Nah, untuk simulasinya, hal yang pertama kita lakukan adalah dengan menggambar blok diagram pada MATLAB. Di mana untuk governornya itu sama dengan 1/0,3S plus 1. Kemudian untuk pengetahuan di turbinnya itu 1/0,53S plus 1. Dan rotating mass and load-nya itu sama dengan 1/14S plus 0,8. Nah, 14S ini didapat dari 2H. Artinya 2 kali nilai konstanta inersia generator. Dan di plus dengan nilai D, yaitu tadi 0,8. Nah, untuk pengetahuan lainnya itu, kan tadi kita sudah menemukan bahwa nilai L itu harus di atas dari 0,0109. Nah, misalkan kita ambil nilai L-nya itu sama dengan 0,02. Artinya untuk pengetahuan di gain-nya itu sama dengan 1/L. Berarti 1/0,02. Nah, di sini itu nilainya 50. Berarti nilai gain di sini dimasukkan adalah 50. Kemudian oke. Dan kita akan melihat simulasi pada sistem tersebut. Nah, dari simulasi tersebut kita bisa lihat bahwa sistem tersebut stabil. Artinya nilai L yang artinya perhitungan untuk mendapatkan nilai L-nya itu sudah betul. Nah, bagaimana dengan apabila kita memasukkan nilai L-nya itu lebih dari kurang dari 0,01? Misalkan kita kita masukkan nilai L itu yang kurang dari 0,0109. Nah, misalkan kita ambil nilai L-nya itu 0,01, artinya 1 dibagi 0,01, berarti nilai gain-nya itu 100. Kemudian apply dan oke. Kita coba simulasikan di sini. Nah, tertampil pada layar bahwa apabila nilai gain yang digunakan itu sama dengan 100 atau melebihi dari nilai L yang digunakan, maka sistem tersebut tidak stabil. Nah, untuk tugas yang kedua itu, mengenai sebuah generator yang memiliki sistem AVL, di mana konstanta untuk amplifiernya itu sama dengan 0,103 sekon. Kemudian konstanta waktu exciternya itu sama dengan 0,403 sekon. Kemudian
konstanta waktu generatornya itu sama dengan 1 dan konstanta waktu untuk sensornya itu sama dengan 0,05 sekon. Nah, sama juga dengan soal yang pertama tadi, gunakan metode Rutherford untuk menentukan nilai Ka untuk kontrol stabilitas sistem. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah tentu saja dengan menggambarkan blok diagram dari AVR tersebut, seperti yang tertampil pada layar. Kemudian dari blok diagram tersebut ditentukan parameter, ditentukan persamaan karakteristiknya. Nah, dari persamaan karakteristik tersebut, kita bisa menentukan nilai Ka, di mana yang kita dapat itu adalah nilai Ka-nya sama dengan 12,009. Artinya, untuk sistem tersebut dapat stabil, kita harus menggunakan nilai Ka di bawah 12,009. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, kita bisa menggunakan simulasi pada MATLAB. Nah, di sini tertampil pada layar bahwa untuk melakukan simulasi pada lab tentu saja kita menggambar terlebih dahulu blok diagram pada MATLAB sesuai dengan parameter yang ada pada AVR tersebut. Nah, untuk amplifier di sini Ka per 0,103S plus 10. Kan tadi kita dapat bahwa untuk sistem bisa stabil, nilai Ka-nya itu harus di bawah 12,009. Kita ambil nilai Ka-nya itu sama dengan 10. Nah, untuk sistem exciter-nya 1 dibagi dengan 0,403S plus 1. Kemudian untuk generatornya itu 1 per S plus 1. Dan untuk sensornya itu 1 per 0,05S plus 1. Nah, kemudian kita melakukan simulasi. Pada layar bisa dilihat bahwa nilai Ka yang digunakan itu sudah betul, artinya perhitungannya juga sudah betul, sehingga sistem tersebut bisa stabil. Nah, bagaimana dengan apabila kita menggunakan nilai Ka yang di bawah yang di atas 12,009? Anggaplah di sini kita memasukkan nilai Ka-nya itu sama dengan 13, yang di atas dari 12,009. Kemudian kita simulasikan. Nah, bisa dilihat pada layar, ketika nilai Ka yang digunakan itu di atas 12,09, itu terjadi ketidakstabilitas pada sistem. Hal ini membuktikan bahwa perhitungannya tadi sudah betul. Nah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.